Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Mark Manson. Kebahagiaan berasal dari memecahkan masalah. Masalah merupakan konstanta di kehidupan ini. Ketika Anda memecahkan masalah kesehatan Anda dengan cara membayar kartu anggota gym, Anda menciptakan masalah baru. Seperti harus bangun lebih awal agar bisa ke tempat latihan tepat waktu, mandi keringat selama 30 menit di atas elliptical, mesin latihan stasioner, kemudian mandi dan ganti baju sebelum ke tempat kerja supaya tidak menyebarkan bau tak sedap di seluruh kantor. Ketika Anda menemukan solusi untuk masalah lain, seperti tidak bisa meluangkan waktu bersama pasangan Anda untuk kencan malam pada malam Rabu yang sudah direncanakan, sebenarnya Anda menciptakan masalah baru, seperti mencari ide apa yang sebaiknya dilakukan setiap Rabu, sesuatu yang disukai kalian berdua, memastikan kalau Anda punya cukup uang untuk makan malam romantis, kembali mencari tahu keintiman dan getaran yang rasanya sudah hilang di antara kalian berdua, serta mencari bahan untuk bercinta dalam sebuah batap kecil yang terisi terlalu banyak gelembung. Masalah tidak pernah berhenti. Mereka hanya datang silih berganti dan atau meningkat. Kebahagiaan datang dari keberhasilan untuk memecahkan masalah. Kata kuncinya di sini adalah memecahkan. Jika Anda berusaha menghindari masalah, Anda merasa seakan-akan tidak punya masalah apapun. Anda akan membuat diri Anda sengsara. Punya masalah apapun? Jika Anda merasa kalau Anda memiliki masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, sama halnya Anda membuat diri sendiri sengsara. Bumbu rahasianya ada dalam kata memecahkan masalah dan bukan pada punya atau tidak punya masalah. Untuk menjadi bahagia, kita memerlukan sesuatu untuk dipecahkan. Dengan demikian, kebahagiaan merupakan suatu bentuk tindakan. Ini adalah sebuah kegiatan, bukan sesuatu yang diam-diam diberikan kepada kita. Bukan sesuatu yang secara ajaib Anda temukan dalam salah satu dari 10 artikel urutan teratas The Huffington Post dari guru atau pengajar tertentu. Ini tidak secara ajaib muncul ketika pada akhirnya Anda memiliki uang yang cukup untuk membuat satu kamar tambahan di rumah. Anda tidak akan pernah menjumpai kebahagiaan sedang menunggu Anda di suatu tempat, suatu ide, suatu pekerjaan, atau bahkan sebuah buku yang membahas hal itu. Kebahagiaan merupakan proses kerja yang konstan, karena memecahkan masalah juga adalah proses kerja yang konstan. Solusi terhadap masalah kita hari ini akan meletakkan fondasi untuk masalah di esok harinya dan seterusnya. Kebahagiaan yang sejati akan terwujud hanya jika ketika Anda menemukan masalah, Anda menikmatinya dan menikmati proses pemecahannya. Kadangkala masalah-masalah tersebut sederhana. Makan makanan sehat, pergi ke tempat baru, menamatkan video game yang baru saja Anda beli. Di lain waktu, masalah tersebut abstrak dan rumit.
memperbaiki hubungan dengan ibu Anda misalnya, mendapat karir yang Anda sukai, menumbuhkan persahabatan yang lebih baik. Apapun masalah Anda, konsepnya sama. Selesaikan masalah, lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara berikut ini. Yang pertama, penyangkalan. Beberapa orang mengingkari kenyataan bahwa mereka memiliki masalah. Dan karena mereka menyangkal kenyataan itu, mereka harus secara konstan menipu atau mengalihkan diri mereka dari kenyataan hidup. Ini dapat membuat mereka merasa nyaman dalam jangka pendek. Namun ini justru menuntun pada hidup yang rapuh, neurotisme, dan pengekangan emosional. Yang kedua, mentalitas korban. Beberapa orang memilih untuk meyakini bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Bahkan ketika faktanya mereka mampu, para korban ini memilih untuk menyalahkan orang lain atas masalah mereka atau menyalahkan situasi di luar diri mereka. Ini dapat membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu. Namun ini akan menggiring mereka pada kehidupan yang penuh amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Orang-orang menyangkal dan menjadikan orang lain kambing hitam atas masalah mereka hanya karena tindakan semacam itu sangat mudah dan enak dilakukan. Sementara di sisi lain, menyelesaikan masalah itu sulit dan kadang terasa tidak menyenangkan. Segala bentuk tindakan menyalahkan dan menyangkal membuat kita cepat tinggi. Ini adalah cara untuk sementara waktu lari dari masalah kita. Dan pelarian itu rupanya memberi kita jalan pintas yang membuat kita merasa nyaman. Orang bisa merasa tinggi karena macam-macam hal, entah dari zat seperti alkohol, pembenaran moral yang datang dari menyalahkan orang lain, atau sensasi mendebarkan dari beberapa petualangan beresiko yang baru. Ini adalah cara yang sangat dangkal dan tidak produktif dalam kehidupan seseorang. Dunia lebih banyak menjajakan hal-hal yang membuat kita tinggi ketimbang cara untuk memecahkan masalah yang masuk akal. Banyak guru kepribadian mengajari Anda bentuk penyangkalan baru dan menyemangati Anda dengan latihan-latihan yang terasa enak dalam jangka waktu pendek. Padahal itu mengabaikan isu yang mendasar. Ingat, tak seorang pun yang mengklaim dirinya bahagia. Masih perlu berdiri di depan cermin dan berulang-ulang berkata pada dirinya sendiri kalau dia bahagia. Tinggi juga mengakibatkan kecanduan. Semakin Anda mengalami ketergantungan pada hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, Anda akan semakin sering mencarinya. Dalam pemahaman ini, hampir segala hal bisa mengakibatkan kecanduan, tergantung pada motivasi yang ada di baliknya. Kita semua memiliki metode yang kita pilih sendiri untuk mematikan rasa sakit dari masalah kita, asal dalam dosis normal itu tidak masalah. Namun semakin lama kita menghindar dan semakin lama kita mematikan rasa sakit, akan semakin besar rasa sakit ketika pada akhirnya kita benar-benar menghadapi permasalahan tersebut. Emosi dinilai terlalu tinggi.
Emosi berkembang untuk satu tujuan spesifik, membuat kita hidup dan membuatnya sedikit lebih baik, itu saja. Emosi adalah mekanisme umpan balik yang mengatakan kepada kita apakah sesuatu itu sepertinya benar atau salah untuk kita, tidak kurang, tidak lebih. Seperti halnya rasa sakit akibat menyentuh kompor yang panas, mengajari Anda agar tidak menyentuhnya lagi. Kesedihan karena kesepian mengajari Anda untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Anda merasa sangat kesepian lagi. Emosi hanyalah sinyal biologis yang dirancang untuk mengarahkan Anda ke perubahan yang bermanfaat. Tolong pahami, bukan maksud saya untuk memantik krisis paruh baya Anda atau bahwa fakta bahwa ayah Anda yang pemabuk mencuri sepeda Anda ketika Anda masih 8 tahun dan Anda masih belum dapat melupakannya. Tapi ketika itu terjadi pada Anda, kemudian Anda merasa sedih. Itu karena otak Anda berkata bahwa di situ ada suatu masalah yang belum tersentuh atau tidak terselesaikan. Dengan kata lain, emosi negatif adalah suatu panggilan untuk bertindak. Ketika Anda merasakannya, itu karena seharusnya Anda melakukan sesuatu. Emosi positif sebaliknya merupakan imbalan atas tindakan yang tepat. Ketika Anda mulai merasakannya, hidup akan terlihat sederhana dan tidak ada hal lain yang layak dilakukan selain menikmatinya. Dan seperti hal-hal lain, emosi positif pun akan berlalu seiring datangnya masalah-masalah baru. Emosi hanya sebagian dari persamaan dalam kehidupan kita, bukan seluruhnya. Hanya karena sesuatu terasa enak, tidak berarti itu baik. Hanya karena sesuatu terasa tidak enak, bukan berarti itu buruk. Emosi hanya pelang penunjuk jalan. Anjuran yang disampaikan neurobiologi dalam diri kita, bukan perintah. Karena itu, sebaiknya kita tidak langsung mempercayai emosi kita sendiri. Malah saya yakin kalau kita sebaiknya membiasakan diri untuk mempertanyakan emosi kita masing-masing. Banyak orang diajari untuk menekan emosi mereka demi berbagai alasan pribadi, sosial, atau budaya, terutama emosi negatif. Sedihnya, menyangkal emosi negatif berarti menolak mekanisme umpan balik yang membantu seseorang untuk menyelesaikan masalah. Sebagai hasilnya, banyak individu yang tertekan ini berjuang menghadapi masalah mereka sepanjang hidup. Dan jika mereka tidak bisa memecahkan masalah, mereka tidak bisa bahagia. Ingat, ada alasan di balik rasa sakit. Namun ada orang-orang yang mengenali emosi secara berlebihan. Semua hal dibenarkan hanya berdasar pada apa yang mereka rasakan. Oh, saya mematahkan kaca depan mobilmu. Itu karena saya sungguh marah. Saya tidak bisa menahannya. Atau, saya keluar dari sekolah dan pindah ke Alaska hanya karena rasanya itu keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi emosional tanpa dibantu penalaran agar tetap pada jalurnya biasanya membuat sesak di akhir. Apakah Anda tahu siapa yang menyadarkan seluruh hidup pada emosinya?
Apakah Anda tahu siapa yang menyandarkan seluruh hidup pada emosinya? Balita dan anjing. Anda tahu selain balita dan seekor anjing? Tahi di karpet. Obsesi dan perhatian yang berlebihan terhadap emosi akan menggagalkan kita karena alasan sederhana, yaitu bahwa emosi tidak kekal. Apapun yang membuat kita bahagia hari ini, tidak akan membuat kita bahagia lagi esok, karena biologi kita selalu membutuhkan sesuatu yang lebih. Fiksasi terhadap kebahagiaan secara niscaya akan meminta kita untuk tiada habisnya mengejar sesuatu yang lain. Rumah baru, hubungan baru, tambah momongan, kenaikan gaji. Tak peduli seberapa keras jerih payah yang telah kita keluarkan, kita akan bertemu pada semacam perasaan menakutkan yang serupa saat kita memulai semua ini. Tidak cukup. Psikolog kadang menyebut konsep ini sebagai treadmill hedonisis. Psikolog kadang menyebut konsep ini sebagai treadmill hedonis. Idenya adalah bahwa kita selalu bekerja keras untuk mengubah situasi hidup kita. Namun sebenarnya kita tidak pernah merasa sangat berbeda. Inilah mengapa masalah kita selalu berulang dan tidak dapat dihindari. Orang yang Anda nikahi adalah orang yang dengannya Anda beradu mulut. Rumah yang Anda beli adalah rumah yang Anda perbaiki. Pekerjaan idaman yang Anda miliki adalah pekerjaan yang membuat Anda stres. Setiap hal didapat melalui suatu pengorbanan. Apapun yang membuat kita merasa nyaman, tak dapat disangkal juga akan membuat kita merasa buruk. Apa yang kita dapatkan adalah apa yang kita lepaskan. Apa yang menciptakan pengalaman positif kita akan menentukan pengalaman negatif kita. Ini adalah pil pahit yang sulit ditelan. Kita menyukai ide bahwa ada beberapa kebahagiaan yang pada akhirnya dapat dicapai. Kita menyukai ide bahwa kita dapat meringankan semua penderitaan kita secara permanen. Kita menyukai ide bahwa kita dapat merasa penuh dan puas dengan hidup kita selamanya. Tapi kita tidak mampu. Pertanyaan yang lebih menarik adalah tentang penderitaan. Derita apa yang ingin Anda hadapi? Itulah pertanyaan sulit yang perlu disadari. Pertanyaan yang sebenarnya akan mengantar Anda ke suatu tempat. Inilah pertanyaan yang dapat mengubah sebuah sudut pandang, sebuah kehidupan. Inilah yang membentuk saya dan Anda. Anda, inilah yang menentukan pribadi kita dan yang membedakan kita, serta yang pada ujungnya menyatukan lagi kita semua. Selama masih remaja dan awal dewasa, saya berfantasi menjadi seorang pemusik, rockstar persisnya. Setiap kali mendengar musik dengan iringan gitar yang kencang, saya selalu menutup mata dan membayangkan diri saya berada di atas panggung, memainkan gitar di tengah teriakan kerumunan penonton, dan orang-orang pun pasti akan lupa diri mendengar permainan jari saya yang memukau. Fantasi ini bisa menghanyutkan saya selama berjam-jam. Bagi saya, pertanyaannya bukan bagaimana jika saya bisa di atas sana bermain di depan para penonton yang terus berteriak? Tapi kapan? Saya harus merencanakan itu semua. Sederhana.
Saya harus terlebih dahulu menentukan waktu sebelum saya mencurahkan tenaga dan upaya untuk sampai di sana dan menoreh nama saya. Pertama, saya harus selesai sekolah. Kemudian, saya perlu mendapatkan uang tambahan untuk membeli peralatan band. Lalu, saya perlu mencari waktu luang yang cukup untuk berlatih. Selanjutnya, saya perlu membuat jaringan dan merencanakan proyek pertama saya. Kemudian, seterusnya hingga tidak ada yang perlu saya kerjakan. Meskipun saya menfantasikan ini lebih dari separuh usia saya, dalam kenyataannya hasilnya tidak pernah terwujud. Dan saya perlu waktu yang lama dan perjuangan yang melelahkan sampai pada akhirnya tahu alasannya. Saya tidak benar-benar menginginkannya. Saya jatuh cinta dengan hasil akhir. Bayangan saya di atas panggung, orang-orang menyoraki, menumpahkan emosi saya dalam nada yang saya mainkan. Tetapi saya tidak jatuh cinta pada prosesnya. Dan karena itu, saya gagal. Berulang kali. Sial, bahkan kegagalan itu pun bukan hasil dari perjuangan apapun. Saya hampir tidak pernah berusaha. Kebosanan saat bermusik, koordinasi untuk menemukan grup band, dan mengatur gladi kotor, rasa lelah mengadakan pertunjukan dan sulitnya mengajak orang untuk datang dan membeli tiket, senar yang putus, tabung amplifier yang meledak, mengangkut peralatan sebesar 20 kg ke dan dari tempat latihan tanpa mobil. Itulah gambaran impian yang serupa puncak gunung, dan seseorang harus berjuang mendakinya. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi saya untuk mengetahui bahwa saya tidak suka mendaki gunung itu. Saya hanya suka membayangkan puncak gunungnya. Narasi di luaran secara umum akan memborbardir dengan aneka petuah bahwa saya telah gagal, bahwa saya orang yang cepat menyerah atau pecundang, bahwa saya hanya kurang ini dan itu, bahwa saya menyerah atas mimpi saya, dan bahwa mungkin saya membiarkan diri saya tumbang oleh tekanan masyarakat. Namun kebenaran jauh tidak menarik daripada salah satu penjelasan tersebut. Kebenarannya adalah, saya pikir saya menginginkan sesuatu, namun pada kenyataannya tidak, habis perkara. Saya menginginkan imbalan, bukannya jerih payah. Saya menginginkan hasil dan bukan proses. Saya hanya jatuh cinta pada kenangan dan bukan perjuangan. Dan hidup tidak berjalan seperti itu. Siapa diri Anda sebenarnya ditentukan oleh apa yang ingin Anda perjuangkan. Orang-orang yang menikmati perjuangan di gym adalah orang-orang yang mengikuti triathlon dan memiliki bentuk perut seperti dipahat dan bisa bench press satu rumah kecil. Orang-orang yang menikmati berminggu-minggu kerja yang panjang dan saling sikut di perusahaan adalah mereka yang terbang melampaui hal-hal tersebut. Orang-orang yang menikmati tekanan dan ketidakpastian gaya hidup dari seorang seniman kelaparan adalah mereka yang pada akhirnya mampu menghidupi dan menjalaninya. Ini bukan tentang kekuatan kehendak atau omong kosong tentang keulatan. Ini juga bukan contoh nyata dari ungkapan no pain, no gain. Tidak ada yang bisa didapat tanpa perjuangan. Ini adalah komponen hidup kita yang paling sederhana dan mendasar. Perjuangan kita menentukan kesuksesan kita. Permasalahan-permasalahan kita melahirkan kebahagiaan kita.
seiring dengan masalah-masalah yang naik levelnya menjadi semakin baik. Lihat, ini adalah spiral yang merambat ke atas tanpa pernah selesai. Dan jika Anda masih berpikir bahwa Anda boleh berhenti mendaki di titik manapun, saya khawatir Anda belum cukup paham. Karena kegembiraannya justru terletak pada pendakian itu sendiri. Pilih medan juang Anda. Jika saya bertanya kepada Anda, apa yang ingin Anda raih dalam kehidupan ini? Dan bila jawaban Anda kira-kira bakalan begini, saya ingin bahagia dan memiliki sebuah keluarga dan pekerjaan yang saya suka. Tanggapan Anda tersebut sangat lazim dan sepertinya tiada ada artinya sama sekali. Setiap orang menikmati apa yang mengenakan. Setiap orang ingin hidup dengan riang gembira, senang, dan mudah. Jatuh cinta dan merasakan seks dan hubungan yang luar biasa. Terlihat sempurna dan berduit, populer, dihormati dan dikagumi, dan jadi jagoan di lantai dansa yang membuat kerumunan orang akan terbelah seperti laut merah ketika Anda berjalan santai memasuki ruangan. Setiap orang menginginkannya. Mudah untuk menginginkannya. Sebuah pertanyaan yang lebih menarik, sebuah pertanyaan yang tidak pernah disadari sebagian besar orang adalah, rasa sakit apa yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Apa yang membuat Anda rela berjuang? Karena itu tampak seperti faktor yang sangat menentukan menjadi apa hidup kita nantinya.